singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidup? Hanyalah kasih tak akan lekat. Tiada yang bakal di dalam dunia. Segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampu-Mu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidup-Mu. Tiada yang bakal di dalam dunia. Segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jeli-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di sorga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia. Segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih. Salam rindu, Shalom. Tema rema kita malam hari ini adalah Samgar, sang pemilik tongkat penghalau lembu. Didasari dari Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31. Saya akan membacakannya. Sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat, ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Saudara sekalian, tokoh yang bernama Samgar jarang kita pelajari. Kebanyakan tokoh hakim-hakim kita melihat, mendengar, mempelajari tentang seorang bernama Gideon, atau seorang bernama Yefta, atau Deborah, atau juga Simpson. Karena narasi mereka cukup banyak, tetapi hakim-hakim yang indikasinya tidak terlalu banyak, jarang kita pelajari. Tetapi hari ini kita belajar tentang seorang tokoh yang bernama Samgar. Tidak banyak indikasi tentang Samgar. Samgar itu artinya pedang. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat Samgar ini, dikatakan dia sebagai anak-anak. Ada banyak penafsir mengatakan dia adalah keturunan orang Kanaan, tetapi dia telah berjasa bagi bangsa Israel. Itulah sebabnya dicatat dalam kitab Hakim-Hakim. Nah, saudara sekalian, Samgar juga bukan seorang tentara, bukan seorang prajurit yang diperlengkapi dengan senjata perang. Dia hanya menggunakan tongkat penghalau lembu yang mampu menewaskan 600 tentara Filistin. Wow, luar biasa. Hanya dengan tongkat penghalau lembu dia mampu mengalahkan musuh Israel, yaitu orang-orang Filistin. Oleh sebab itu, saudara sekalian, Samgar ini adalah seorang pahlawan Israel.
Memang Samgar jarang kita pelajari, saudara sekalian, tidak terkenal. Tapi kita perlu dan harus mengenal Samgar. Kalau kita melihat latar belakang kehidupan bangsa Israel di zaman hakim-hakim, mereka punya pola yang hampir sama. Tatkala hakim itu masih hidup, maka mereka setia kepada Tuhan. Tetapi tatkala hakim itu telah meninggal atau wafat, mereka kembali meninggalkan Tuhan, menyembah berhala, dan mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Misalnya dalam Hakim-Hakim pasal 2, ayat yang ke-7, kita melihat tatkala Yosua hidup, mereka adalah orang-orang yang menyembah kepada Tuhan. Kita tahu juga bagaimana Yosua pernah menantang orang Israel. Apakah engkau akan beribadah kepada Tuhan atau kepada Allah orang Amori? Tetapi saudara sekalian, bangsa Israel, mereka setia kepada Tuhan hanya pada waktu Yosua masih hidup. Namun setelah zaman Yosua, dalam Hakim-Hakim pasal 11 dan ayat 12, nah saudara sekalian, dikatakan mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka mengikuti Allah-Allah lain. Mereka menyembah Baal dan menyembah kepada para Asitoret. Kemudian Tuhan membangkitkan seorang hakim lagi. Mereka setia kepada Tuhan. Namun setelah hakim itu meninggal, mereka kembali melakukan hal yang jahat. Misalnya dalam pasal 2 ayat 19 dikatakan, tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan yang mereka tegar itu. Ayat pasal 21 ayat 25 dikatakan, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, setiap orang berbuat jahat, berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Kita bisa bayangkan kondisi zaman hakim-hakim seperti itu. Tentang Samgar, saudara sekalian, tidak banyak indikasi. Cuma ada satu ayat yang kita baca tadi dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 21. Namun minimal ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, Samgar adalah orang pilihan Tuhan. Dikatakan sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat. Apa maksudnya sesudah dia? Zaman sebelum Samgar adalah Ehud. Jadi sesudah Ehud, bangkitlah Samgar bin Anat. Artinya, saudara sekalian, Allah membangkitkan seorang bernama Samgar. Kita melihat peristiwa sebelumnya. Pada zaman Israel ditekan oleh orang Aram, Allah membangkitkan Otniel. Pada waktu orang Israel ditekan oleh orang-orang Moab, maka Allah membangkitkan Ehud. Lalu setelah Ehud mati, Tuhan membangkitkan seorang bernama Samgar tatkala bangsa Israel dikuasai, ditekan oleh orang-orang Filistin. Jadi pada masa itulah Tuhan membangkitkan Samgar. Membangkitkan Samgar artinya memakai Samgar. Tiap masa ada orangnya. Tiap orang ada masanya, saudara sekalian. Mengapa Tuhan tidak membangkitkan orang lain? Mengapa Tuhan membangkitkan Samgar? Apakah kelebihan Samgar? Apakah Samgar itu seorang yang kaya, yang pandai, seorang yang hebat luar biasa? Tidak, saudara sekalian. Samgar dari kalangan bawah. Samgar adalah orang biasa. Samgar adalah seorang petani, saudara sekalian. Dia seorang yang biasa, namun kenapa Tuhan membangkitkan Samgar? Semata-mata ini adalah kedaulatan Tuhan. Dan kalau kita menyebutnya juga, ini merupakan satu anugerah Tuhan. Tidak ada orang yang sukarela melayani Tuhan. Melayani Tuhan, tidak ada orang yang sukarela, saudara sekalian, kecuali karena Allah memilihnya,
membuat kita meresponi anugerah Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan supaya buahmu itu tetap, dan supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saudara sekalian, ini merupakan satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau hari ini kita dapat melayani Tuhan, itu semata-mata karena anugerah Tuhan kepada kita. Bukan karena kelebihan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi semata-mata anugerah Tuhan kepada kita. Hal yang kedua, saudara sekalian, Allah memakai apa yang Samgar miliki. Apa yang Samgar miliki? Hanya tongkat penghalau lembu. Waktu Tuhan memanggil dan memilih Samgar, Tuhan tidak menyuruh Samgar untuk mempersiapkan atau memakai perlengkapan perang terlebih dahulu. Tetapi apa yang ada di tangan Samgar, itulah yang Tuhan pakai. Kita ingat pada waktu Tuhan juga mengutus Musa. Musa takut sekali tatkala dia diutus berhadapan dengan Firaun. Tapi Allah mengatakan, apa yang ada di tanganmu? Hanya tongkat, saudara sekalian. Demikian juga tatkala Daud mengalahkan Goliat. Apa di tangan Daud? Hanya batu umban. Berbeda sekali dengan Goliat, tentara perang Filistin, dengan perlengkapan perang yang luar biasa, dengan ketopong keselamatannya, dengan perisainya. Tetapi Daud hanya dengan batu umban. Saudara sekalian, Tuhan memakai apa yang ada di tangan Samgar. Kita melihat tentang mujizat yang Tuhan berikan. Dia bagi 5.000 orang, laki-laki dengan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Hanya 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Apa yang ada padamu? Besok kita akan mendengarkan khotbah ini. Apa yang ada padamu, saudara sekalian? Itulah yang dipakai sehingga menjadi berkat. Saudara sekalian, demikian juga kita melihat Andreas, seorang tokoh yang biasa. Apa yang bisa Andreas lakukan? Hanya membawa Petrus. Tuhan meminta apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada pada kita. Ingat, setiap kita diberikan talenta. Ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Biarlah kita melakukannya sesuai dengan apa yang kita bisa, apa yang kita punya, apa yang kita mampu bagi Tuhan. Yang ketiga, saudara sekalian, Allah menyertai Samgar. Tongkat Musa adalah tongkat biasa. Tidak ada kuasa apa-apa tanpa kuasa Tuhan. Demikian juga tongkat penghalau lembu yang Samgar miliki. Hanya tongkat biasa. Saudara sekalian, kalau tanpa kuasa Tuhan, dia tidak punya kuasa apa-apa. Tidak mampu mengalahkan 600 orang Filistin. Tetapi ada Tuhan yang menyertai daripada Samgar itu. Demikian juga batu umban. Daud mengalahkan, pada waktu mengalahkan Goliat, tentara Filistin. Batu umban adalah batu yang biasa. Kalau tidak ada kuasa Tuhan, batu biasa. Demikian juga, saudara sekalian, tatkala 5 roti dan 2 ekor ikan yang dipersembahkan oleh seorang anak itu ada hal yang biasa. Tapi Tuhan menengadah, mengucap syukur, membagi-bagikannya dengan kuasa Tuhan. Maka 5 roti itu dan 2 ikan itu mampu memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan. Saudara sekalian, tanpa kuasa Tuhan, tongkat Samgar itu tidak ada kuasanya apa-apa, tidak berarti apa-apa. Demikian juga dalam kehidupan kita, tanpa penyertaan Tuhan, tanpa Tuhan itu sendiri dalam kehidupan kita, sekalipun kita mampu, kita hebat, kita pandai, kita luar biasa, kita bertalenta, tetapi tanpa kuasa Tuhan, semuanya tidak ada artinya. Biarlah firman Tuhan malam hari ini
boleh berbicara kepada kita. Sekali lagi, kita percaya kita juga adalah orang pilihan Tuhan di zaman kita saat ini. Kita percaya Tuhan juga memakai kita, apa yang bisa kita lakukan. Kita percaya kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kita tatkala kita bersandar penuh kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini yang boleh berbicara kepada kami, untuk kami boleh sadar bahwa kami ada sebagaimana kami ada karena anugerah Tuhan. Biarlah teladan Samgar menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami ingin menjadi orang-orang yang terus meresponi akan panggilan Tuhan. Kami ingin mempersembahkan apa yang kami bisa kami persembahkan kepada Tuhan. Dan kami ingin selalu bersandar penuh kepada Tuhan. Kami sadar Tuhan, tanpa kuasa penyertaan-Mu, maka hidup kami tidak ada artinya apa-apa. Biarlah Tuhan kami bergantung penuh dan kami memiliki hubungan relasi dengan baik dengan Tuhan, sehingga ada kuasa dalam kehidupan kami yang memungkinkan kami menjadi berkat bagi sesama kami. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk anggota jemaat dan simpatisan GKI Harapan Indah dimanapun berada. Tuhan yang tahu kondisi satu persatu anggota anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh memberikan kekuatan penghiburan. Tuhan tolong supaya mereka boleh senantiasa juga memiliki hati yang dekat kepada Tuhan. Kalau ada masalah dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, berikan pertolongan-Mu. Tatkala mereka yang sedang mencari pekerjaan karena mereka mendapatkan PHK, Tuhan tolong supaya mereka boleh mendapatkan kembali pekerjaan yang cocok. Kalau mereka memiliki masalah dalam hal ekonomi, biarlah Tuhan juga membuka jalan. Yang memiliki masalah ketidakharmonisan dengan anggota keluarga, kami juga mohon Tuhan yang boleh pulihkan lagi. Untuk anak-anak-Mu yang sekolah, Tuhan mampukan supaya mereka juga tetap sekolah dengan baik sekalipun secara online. Biarlah sungguh mereka boleh melakukannya dengan baik. Sekalipun Tuhan kami tidak bisa beribadah dengan tatap muka seperti biasa, tapi biarlah kerinduan hati kami untuk beribadah dan menyembah Tuhan kami tetap pelihara. Sekalipun kami lakukan ibadah secara online, Tuhan memberkati. Tuhan terima kasih, kami sungguh mohon agar Tuhan yang boleh menolong kami, untuk kami boleh senantiasa memiliki hati yang dekat kepada Tuhan. Tuhan berkati pemerintah kami, berkati Bapak Presiden, berkati Wakil Presiden, para menterinya, mampukan mereka menjalankan tugas dengan baik. Demikian juga para petinggi, para pejabat, agar sungguh mereka memiliki hidup yang bersih. Tuhan tolong negara kami, jangan sampai pemerintah kami terus dilongrong Tuhan, karena mereka salah bertindak. Kami juga mohon tetap hikmat daripada Tuhan. Berikan kemampuan dalam pemulihan ekonomi, berikan kemampuan juga dalam pemulihan kesehatan di negara kami. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang juga berperan di pemerintahan, tetap Tuhan berikan hikmat bijaksana sebagai terang di tengah-tengah kegelapan yang ada. Bapa di surga, kembali kami berdoa, menyerahkan kehidupan tiap-tiap kami. Malam ini kami akan beristirahat, biarlah kami dapat tidur dengan nyenyak dan besok dapat bangun kembali dengan tubuh yang segar untuk melakukan tugas dan karya Tuhan yang telah menanti kami. Berkati kami dan jadikan kami menjadi alat berkat. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pakailah waktu anugerah Tuhan-Mu. Hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidup? Hanyalah kasih tak akan lekat. Tiada yang bakal di dalam dunia. Segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih